Setiap manusia dilahirkan dengan punya suara untuk didengar. Namun tidak semua manusia bisa berbicara dengan baik. Karena Tuhan akan memberikan jalan lain bagi mereka yang punya disleksia. Disleksia bukan tentang kebiasaan, melainkan cara Tuhan dalam menentukan jalan irama berbicara yang berbeda. Pusing ya, perasaan kemarin ada konsultasi dari lo, tapi kok masih belum kayak apa lagi. Ini bukan ya ruangan yang buat film kemarin. Ini dia ruangannya. Bagaimana Mas? Ada bisa dibantu? Saya mau konsultasi dulu ke film yang kemarin. Jadi sempat konsultasi Atas nama siapa ya? Saya sambungkan dulu ke webinar tadi ya Mas. Terus sebentar. Permisi Pak. Ya, tadi ada pasien atas nama Mas Amir ingin melakukan konsultasi dengan Bapak sekarang, apakah bisa? Sekarang ya, sekarang sih saya kosong sih. Ini ada rekomendasinya dari saudaranya. Ada. Atas nama Mas Amir dengan tanggal lahir Banyumas 17/4/2004, umurnya 21 tahun, berat badannya 67, tinggi badannya 162, dan tensinya 180, bulannya 81. Ini ada pasien yang sebelumnya rawat jalan disleksia. Oh yang kemarin itu ya, disleksia, dan Amir. Ya. Sudah, ya silakan bahas ya, dan maksudnya Oke, nanti saya akan tolong Bapak ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya tadi saya sudah koordinasi dengan webinar tadi. Terus sekarang untuk ke ruangan, saya sudah ke ruangan dan ruangan Masih Pak, ya jalan dulu. bagaimana? Ini Pak, kemarin kan saya sudah konsultasi di sini ya, terkait perasaan saya itu ketika berkomunikasi atau mengikuti belajar itu masih kurang maksimal dan hari ini saya di sini karena apa ya, saya merasa masih mengganjal ataupun belum terkait keseharian saya berkomunikasi. Mungkin coba diceritakan belajar rasa orang baik gimana? Jadi Pak, saya kan misalkan sekarang di semester akhir ya, kita sudah banyak tugas dan itu tugasnya kelompok. Yang pertama itu saya kesulitan ketika mendapat kelompok atau mencari kelompok. Kesulitannya itu karena apa? Karena tenaga kelompok. Karena yang pertama, saya kalau jelaskan itu kan harus pelan-pelan. Karena teman-teman kan intinya dipaksa seperti saya, terus juga dari saya sendiri tidak memiliki perangkat yang memadai seperti karton. Jadi di sini tuh Amir di sini merasa
mungkin sekarang untuk penyampaian yang teman-teman ini juga dijelaskan dulu dari awal bahwa dalam ketika berkelompok itu saya itu sudah menyatakan bahwa saya loh punya keterlibatan hari ini yang pengertian dia teman-teman mungkin seperti itu ketika untuk ya juga ada bisa jalan yang paham karena ada masalahnya sama teman-teman juga. Kemudian selain tentang kebutuhan publik yang kiranya sudah bisa menyelesaikan itu apakah ada saran dari orang tua untuk mengatakan sebenarnya apa malah di dalam membuka sampai begini? Kalau untuk yang pertama itu terkait dengan ya, saya tidak pernah mencoba berbicara dengan teman-teman, tapi saya masih merasa takut kurang diterima atau nanti jauhi sama teman. Dan untuk terkait perangkat dari orang tua sebenarnya untuk mungkin di saat ini. Nah, mungkin kalau dari awal sudah membicarakan dengan teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman yang lebih baik ini jangan mati dan nanti akan mengatakan untuk posisi yang lain mungkin boleh lah itu Allah boleh lah itu masalah tapi kita sebenarnya air itu loh. Nah mungkin di sini adalah keringanan dari teman-teman ke masjid ya karena di sini kan sampai kan mengikat ya di sini bukan sampai yang pada untuk mengatakan semua itu bukan tapi ini tentang bagaimana sih Mas Amir tidak bisa mengatakan secara sebenarnya karena ada rasa untuk ya tidak enakan mungkin ada latar belakang mental yang sudah terbangun sehingga dari Mas Amir maka sebelum dia tapi Mas Amir juga pernah dia dalam teknologi dia saya kenal kalau dia ya kan dia juga tentang sikap untuk menyikapinya kan tidak ikut juga dari kemarin Mas kuliah jadi Mas belajar kan ini nggak apa-apa nanti kayak kalau bisa kayak kuliah ini sudah pernah coba teman-teman itu coba teman-teman baru mengatakan sebenarnya ya sudah apa belum Pernah teman saya habis konsultasi yang pertama ya, tapi saya masih merasa takut dan dari nah mungkin saya katakan dulu coba tes lagi dalam ini kalau rasa takutnya mesti ada tapi itu kan tentang bagaimana kita menyikapinya dari masyarakat sendiri teman-teman udah punya kuliah mungkin kita berat juga kalau bisa masih saya tapi ya memang teman-teman itu memang harus bisa lebih dewasa tadi tapi teman-teman yang punya menggunakan menyikapinya sendiri orang kemudian nah mungkin coba lagi apa cuma kita jatuh karena teman-teman juga yang ini kan penjelasan ya boleh lah jadi ya buat surat pernyataan bahwa Mas Amir itu punya karena belakang penyakit seperti yang kan saya coba keluarkan ya siapa yang keluarkan nanti Mas Amir bilang untuk menandakan surat pernyataan tentang mengidap penyakit diskresinya sampai ke akademik kalau tidak akademik tidak menerima saja ke silakan keluar atau mungkin ke yang lembaga fakultas yang berkenaan dengan itu siapa yang saya punya ini dia sudah saya wilayah dia kemudiannya ini konfirmasi dulu ya ada yang salah saudara itu lagi belum benar satu menuju ini masih normal ya tadi ada catatan nanti sangat sampaikan ke akademik saya masa dikasih ya. Ya, kemudian ini sudah silakan dicek dulu yang perlu ditambahkan.
Ini dari dosen pun, dari ya kepentingan lainnya, seperti pada kami pun akhirnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ini. Tapi kira-kira begini, ini kan kadang-kadang orang kebutuhan dia, jadi tidak semudah ketika Mas Amir dulu ketika masukkan sebenarnya ini di SMA. Kalau di SMA masih mungkin jika kamu terima dengan penerimaan tinggi, jadi kan karena itu berarti ya makanya Mas Amir bersiap saja ketika dari pemerintah itu memberatkan sampai untuk bisa menyesuaikan ke teman-teman. Jadi ada kemungkinan terima berat dari pemerintahnya. Terima yang alhamdulillah kalau Mas Amir bisa menyesuaikan dengan teman-teman ini tidak apa-apa. Mungkin Mas Amir mengusahakan juga tidak seperti lain, itu kan hal kan. Nah, kalau yang kejadian tidak seperti itu, ya berarti Mas Amir bersiap saja. Yang penting Mas Amir sendiri butuh pendamping berupa sosok teman atau sosok yang selalu menemani untuk bisa membackup Mas Amir ketika sedang terjadi kesenjangan dalam kehidupan. Misalnya hari ini ada juga dari Kemenko yang harus diselesaikan sama juga Mas Amir dengan kebetulan ini kan tidak bisa seperti yang lain. Ini mungkin kami butuh sosok pendamping. Ini yang benar mungkin Mas Amir ada salah saya, ada juga ya, mungkin ketika ada masukan tentang tugas-tugas masalah itu, cobalah dengan itu bisa hari itu juga Mas Amir sendiri tidak bisa menyelesaikan. Bukan karena apa ya, ini kan kita kebahasan. Orang yang sakit kan akhirnya butuh kepada orang lain. Nanti kalau sudah sembuh juga nanti ya bisa sendiri juga. Alhamdulillah kan Mas Amir kan sempat rawat di sini. Rawat di sini terus akhirnya jadi rawat cadangan. Nah, rawat inap kan pas itu malah tuh sampai waktu itu sampai nggak mau pulang gitu kan. Sekarang rawat cadangan, ya rawat cadangan akhirnya pemulihannya sudah selesai. Cuma sampai bisa kembali kita seperti sedia. Karena diskresinya yang dialami terakhir itu bukan diskresi yang benar-benar bisa fatal. Ada kemudian psikolog saja sebenarnya. Kata-kata yang dimiliki Mas Dayal kan itu ya kemudian itu lebih ke maksudnya kita bisa menyampaikan masalah sebenarnya maksudnya itu bersifat menyembuhkan karena menyembuhkan itu akhirnya dalam alam bawah sadar masalah itu akhirnya tidak bisa mengungkapkan gitu ya Mas? Iya kira-kira lagi kan nih yang cukup banget sudah terlalu positif juga tahu. Iya. Masuk kelas bayar itu Yang nanti bis 5 menit ya. Jadi ini Mas Amir dan ini kan sesinya boleh lah kalau Mas Amir bisa lagi ya. Tapi alurnya sampai tadi ya terlalu berat. Jadi sebenarnya kalau Mas Amir hari ini mau presentasi mau video presentasi ya nanti 2 harian 3 hari sebelumnya masih dulu terapi. Ya yang jaga di rumah itu. Terus masih kalau saya tuh sedia ada jadwal kosong di hari yang Mas Amir ingin. Sekarang saya juga harus ada keliling lagi di beberapa lain di langsung saja. Jadi jika sudah informasi ya bolehlah lagi dan boleh mungkin mengenai mengekspresikan silakan. Saya siap menemani, siap membantu, saya mau juga para itu Mas. Terima kasih Pak.